ada gambaran amoeba ya, morfologi secara umum untuk amoeba ini. Nah, kalian di sini saya agak sulit untuk memberikan kursornya ya. Jadi boleh dibantu oleh sekretarisnya, Dek. Yang di bagian terluar itu ya bisa kalian lihat, itu ada bagian yang bening ya, kan ada di bagian tengah yang mengandung bintik-bintik atau sitoplasma ya. Sitoplasma itu yang tidak ada selnya, yang tidak ada organel maksud saya. Jadi itu ada bagian yang di bagian tengah berbintik-bintik, itu disebut sebagai endoplasma, endoplasma ya, endo atau di bagian dalam. Nah, itu tempat adanya organel-organel dari sel itu ya. Bisa kalian lihat ada food vakuola, kemudian ada vakuola kontraktil, ada nukleus pastinya ya. Nah, itu disebut endoplasma. Kemudian sitoplasma yang terletak di luar, yang bening ya, tuh bisa kalian lihat yang bening, yang tidak ada bintik-bintiknya atau granul. Yang di luar deh, kursornya ditarik ke pinggir, nah dekat di garis pembatas itu ya. Nah, itu kan bisa kalian lihat ada bagian yang tidak ada bintik-bintiknya ya. Itu adalah ektoplasma atau sitoplasma yang berada di bagian luar. Yang berfungsi untuk membentuk pseudopodia. Nah, itu ya ada gambaran panah pseudopoda di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ya, jadi kalau saya dia akan mengambil makanan dari suatu zat-zat kimiawi ataupun juga suatu mekanik ya, contohnya dia diganggu atau suatu hal yang bisa menyebabkan trauma pada sel tersebut, maka dia akan membentuk suatu pseudopoda untuk menghindari hal tersebut ya. Itu yang dibentuk oleh ektoplasma ya. Terus lanjut deh. Slide kelima. Nah, ya. Kenapa sih kok ada protozoa yang sifatnya patogen atau menyebabkan penyakit, dan ada juga yang bersifat apatogen atau tidak menyebabkan penyakit? Seperti yang saya bilang di awal ya, yang kalau patogen itu contohnya Entamoeba histolytica. Sedangkan kalau yang apatogen atau tidak bersifat patogen atau tidak menyebabkan penyakit, itu contohnya Entamoeba coli, kemudian juga ada Entamoeba yang lain ya. Nah, kenapa kita bilang dia menyebabkan atau bersifat patogen atau menyebabkan penyakit? Pertama karena multiplikasi atau perkembangbiakannya ya. Jadi kalau pada suatu sel tertentu dia perkembangbiakannya itu sangat cepat ya dibanding dengan sel-sel lain, itu biasanya dia bersifat patogen ya. Contohnya pada sel kanker itu kan hiper apa namanya? Hipermultiplikasi ya. Jadi cepat sekali dia berkembang biak. Begitu juga dengan Entamoeba histolytica, dia sangat cepat sekali untuk melakukan multiplikasi atau berkembang biak. Kemudian juga karena sifatnya yang menginvasi dan mendestruksi sel-sel jaringan. Menginvasi itu artinya dia kemampuan dia untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia ya. Semakin dia mudah masuk ke dalam jaringan tubuh manusia dan masuk ke bagian yang lebih dalam daripada yang lainnya ya, daripada spesies lainnya, maka sifat invasinya juga akan lebih tinggi. Begitu juga dengan destruksi. Jadi dia bukan cuma menginvasi, bukan cuma masuk ke dalam jaringan, tapi dia juga menyebabkan destruksi atau kerusakan pada sel-sel jaringan tersebut ya. Semakin banyak atau semakin rusak sel-sel jaringan yang atau jaringan yang dia masuki, maka akan semakin tinggi juga sifat patogeniknya seperti itu ya. Jadi tergantung dari multiplikasi, invasi dan destruksi sel jaringan yang dimasuki oleh spesies tersebut. Nah, kemudian infeksinya, perjalanan infeksinya ya. Jadi perjalanan infeksi atau ketika seseorang itu sudah mengalami infeksi atau diinvasi oleh yang bersifat patogen ya, agen parasit yang bersifat patogen, maka dia bisa berkembang menjadi stadium akut ya, atau bisa juga tingkat subklinik dengan atau tanpa eksaserbasi. Kalau stadium akut itu biasanya yang dalam waktu hitungan minggu ya, dia dalam waktu dekat bisa menimbulkan kematian atau juga bisa berkembang menjadi suatu fase kronis. Kronis itu bisa lebih dari 3 bulan ya, dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, jadi dia bisa stadium akut, bisa juga menjadi stadium kronis ya, atau juga
stadium kronis tadi bisa disertai dengan eksaserbasi, artinya kekambuhan eksaserbasi ini ya. Contohnya dia diare ya, sampai pada stadium akut diare, kemudian berhenti diarenya ya. Kemudian pada suatu waktu karena diarenya ini belum diobati dengan baik, maka parasitnya itu aktif kembali ya, aktif kembali, itu masuk ke dalam fase kronis. Jadi udah lebih dari 3 bulan, diare lagi, kemudian diarenya berulang, kambuh lagi, berulang lagi. Nah, itu disebut sebagai eksaserbasi ya. Eksaserbasi. Oke, lanjut. Nah, ini masih umum ya, secara umum, protozoa secara umum. Bagaimana sih cara kita mendiagnosa penyakit pada protozoa ini ya, parasit protozoa ini? Pertama, kita melihatnya berdasarkan gejala klinis yang khas. Contohnya pada malaria ya, kalau pada malaria kan kita lihat dia ada trias, gejala trias itu ya, trias gejala tadi. Contohnya dia demam, menggigil, dan berkeringat. Jadi pertama dia demam dulu, kemudian setelah demam dia ada menggigil dan ada fase berkeringatnya. Itu kalau pada malaria. Kemudian kalau pada trypanosomiasis, nah ini trypanosomiasis ini adalah flagellata yang berasal dari Afrika ya. Jadi kita lihat dia ada tanda-tanda pada kulitnya ya, kemudian juga ada gejala apa namanya, seperti kulit yang melepuh dulu, kemudian juga nanti akan berkembang masuk ke dalam tubuhnya ya, pada lokasi gigitan faktor yang membawa trypanosoma tadi. Kemudian juga ada visceral leishmaniasis. Kalau visceral leishmaniasis gejalanya perutnya akan membesar ya, karena terdapat pembesaran pada organnya. Tuh. Bisa juga selain dari gejala klinis kita lihat dari pemeriksaan laboratoriumnya. Kalau dianya dari traktus intestinalis atau saluran pencernaan, itu tentunya adalah protozoa yang berasal dari saluran pencernaan. Contohnya adalah amoebiasis ya, Giardia lamblia, kemudian juga ada Balantidium coli ya. Jadi traktus intestinalis yang berasal dari yang ada di mulut sampai ke anus. Nah, itu adalah yang berasal dari traktus intestinalis. Contohnya feses ya. Bisa juga cairan pada empedu atau bisa juga kita menggunakan endoskopi ya. Kita lihat apakah ada kerusakan pada ususnya seperti itu. Kemudian kalau dia bahannya dari darah dan jaringan, itu contohnya pada kasus malaria dan trypanosomiasis. Tentunya pada spesies-spesies parasit yang hidupnya pada peredaran darah, seperti malaria atau plasmodium dan trypanosoma. Nah, kemudian pemeriksaannya tadi dari pemeriksaan dari traktus intestinalis, contohnya feses, kita bisa melakukan direct smear atau hapusan langsung, atau juga dengan metode konsentrasi ya, kita konsentrasi dulu ya, kita apa namanya? Kita putar di dalam, aduh lupa lagi saya namanya itu, sentrifugasi ya, kemudian bisa juga kita kultur. Kemudian juga bisa kita inokulasi pada binatang. Jadi dari pada binatang tersebut kita suntikan apa namanya? Kita suntikan food atau juga bisa dengan indirect cutaneous dan serologi. Ini contohnya kita melakukan tes cukit pada kulit ya, atau juga serologi ini kita ambil serumnya kemudian kita reaksikan di laboratorium, itu namanya pemeriksaan serologis. Jadi tergantung berasal dari mana sampelnya atau bahannya, kemudian kita sesuaikan pemeriksaannya seperti itu. Lanjut deh, next slide. Nah ya, kemudian imunitas, apa sih yang mempengaruhi seseorang itu bisa terinfeksi ya? Kenapa kok yang ini dia bisa gejalanya berat, yang ini kok gejalanya ringan? Kemudian kenapa sih kok pada anak-anak gejalanya lebih berat diarenya? Kalau pada orang dewasa kok terinfeksi apa namanya spesies yang sama kok biasa saja ya? Kenapa itu ya? Ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya dan sudah dipelajari. Pertama adalah usia. Usia ini kalau pada bayi dan anak-anak tentunya lebih mudah terkena penyakit dibanding orang dewasa. Kita tahu bahwa pada bayi dan anak-anak memori terhadap suatu penyakit juga masih sedikit karena dia terpapar penyakitnya juga lebih sedikit ya dibanding dengan orang yang sudah dewasa. Tuh, kemudian juga pembentukan sel darah putihnya ya. Darah putihnya juga belum begitu banyak dibanding dengan orang dewasa.
sehingga sel-sel memori karena terpapar penyakit, kemudian juga bahan baku untuk pembuatan kemudian juga sel darah putihnya sendiri masih sedikit dibanding dengan orang-orang dewasa yang sudah lebih banyak terpapar. Kalau pada orang dewasa kan tentunya memorinya sudah banyak ya. Kemudian juga ada yang mempengaruhi imunitas. Contohnya pada orang negro atau orang kulit hitam itu biasanya dia lebih tahan terhadap infeksi dengan orang kulit putih. Nah, itu terdapat juga di dalam darah merahnya ya, yang menyebabkan kok dia lebih tahan atau terhadap Plasmodium-vivax. Kemudian juga pada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menurunkan imunitas, contohnya pada orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan protein ya. Kita tahu bahwa protein kan dipakai untuk membentuk sel-sel darah merah ya, sel darah putih, maksud saya sel darah putih, sehingga kalau semakin kurang energi proteinnya maka akan semakin sedikit bahan-bahan baku yang digunakan untuk membentuk sel tersebut. Nah, sehingga daya tahan tubuhnya pasti akan menurun. Kemudian juga ada penyakit bakteri atau penyakit lain yang menurunkan imunitas. Nah, ini kalau penyakit lain ini bisa ada yang ngasih tahu nggak ke saya, penyakit lain ini contohnya apa ya yang bisa menurunkan imunitas? Ada yang tahu? HIV mungkin, Dok? Ya, betul, HIV ya, HIV ya. Kemudian ada nggak penyakit lain yang lumrah kita dengar di sekeliling kita? Sebenarnya nggak lumrah juga, tapi jumlahnya lebih banyak daripada kasus HIV dan biasanya banyak di negara berkembang. Apa coba? Kanker, Dok. Kanker, boleh juga kanker. Yang lain? Diabetes, Dok. Oke, satu lagi di saluran pernafasan apa? Influenza, Dok. Kalau influenza secara umum terlalu berpengaruh, ini yang kita TBC bukan, Dok? Nah, oke, betul ya TBC ya. Betul ya, TBC biasanya bisa menurunkan imunitas pada seseorang ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, Dek. Nah, pencegahan ya. Jadi kalau namanya parasitologi itu dia terdiri dari 3 faktor. Pertama faktor agen atau parasitnya itu sendiri. Kemudian kedua itu ada faktor lingkungan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor host. Dalam hal ini adalah manusia ya. Kalau agen berarti kita bicara tentang sumber infeksinya ya. Berarti kita harus membunuh si agen infeksi tersebut. Dalam hal ini adalah protozoa itu sendiri. Kemudian kalau lingkungan itu rantai transmisi berarti vektor-vektornya ya, vektor-vektornya atau sanitasi lingkungannya. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penularan dari sumber infeksi ke hospes. Itu yang harus kita cegah. Contohnya dalam hal ini protozoa. Kalau protozoa ini kan dia keluar dari feses, maka untuk memutus rantai transmisinya itu orang yang mengalami diare ataupun orang-orang yang sifatnya itu mengolah makanan atau beresiko untuk menularkan ke orang lain itu harus memiliki sanitasi yang lebih baik ya. Contohnya ibu yang punya bayi ya, kita nggak tahu apakah ibu itu menderita diare atau apakah feses ibu itu mengandung protozoa atau tidak. Maka setiap habis BAB ya, maka si ibu tersebut wajib mencuci bersih tangannya. Begitu juga dengan anaknya sebelum makan juga wajib mencuci tangannya dulu ya. Siapa tahu dia sedang habis bermain pasir atau bermain apa yang mengandung parasit di tempat mainannya. Jadi sebelum dan sesudah makan wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itulah gunanya mencuci tangan untuk memblokir rantai transmisi atau penularan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hospesnya, kan tadi saya bilang ada agen, ada lingkungan, dan ada hospes. Hospesnya sendiri harus diproteksi, ya, yaitu dengan cara mencuci tangan tadi sebelum makan. Jadi dia melindungi diri dia sendiri terhadap apa saja yang masuk ke dalam saluran pencernaan dia ya. Terus juga bisa juga dengan cara meningkatkan imunitas, yang faktor-faktor tadi yang saya sebutkan. Jadi meningkatkan imunitasnya dengan makan makanan yang bergizi, kemudian menghindari penyakit-penyakit yang bisa menurunkan imunitas tadi, gitu ya. Kemudian
Yang paling penting pada protozoa usus ya itu tentunya karena dia berhubungan dengan feses, maka kita feses itu kan kotor ya, jadi kita harus memperbaiki sanitasi itu untuk lingkungannya sendiri dan hygiene perorangannya, baik itu terhadap penderita ataupun terhadap orang lain yang apa namanya yang berisiko tertular terhadap protozoa usus itu sendiri. Lanjut deh. Nah ya, nah ini yang akan kita pelajari deh dari Ordo Amobida. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 genus. Itu ada genus Entamoeba, Endolimax, Iodamoeba, dan Dientamoeba ya. Nah yang hari ini akan kita pelajari itu adalah Entamoeba histolytica. Dek, kalau saya terlalu cepat, tolong informasikan ya, karena saya agak sulit dua arah ya kalau secara daring ini ya. Nah, kalau yang tadi. Kalau di sini kan ada genus di Entamoeba fragilis ya. Sebenarnya kalau pada beberapa buku itu mengatakan di Entamoeba fragilis ini tidak termasuk dalam Rhizopoda, tapi dia termasuk ke dalam Flagellata karena dia seperti tampak flagel ya. Pada mikroskop elektron dia tampak flagel, sehingga pada beberapa buku nanti kalau kalian lihat, oh ternyata ada masuk ke dalam flagellata itu, nggak apa-apa ya, bisa kalian pakai yang sumber tersebut ya, karena ada buku-buku itu yang masih memasukkannya sebagai Ordo Amobida. Tuh. Lanjut deh. Nah, seperti yang saya tekankan di awal bahwa yang paling penting itu adalah Entamoeba coli. Entamoeba histolytica, sedangkan Ordo Amobida yang lain itu dia fungsinya itu hanya sebagai pembanding terhadap Entamoeba histolytica sendiri. Sorry ya. Nah, Entamoeba histolytica ini ada 3 macam yang disebabkannya, itu ada amebiasis, disentri amoeba, dan hepatitis amoeba. Mungkin kalian bingung apa sih beda 3 penyakit ini, kan sama-sama penyebabnya oleh amoeba ya. Nah, ini adalah 3 jenis penyakit dengan gejala yang berbeda tetapi agen penyebabnya sama, yaitu Entamoeba histolytica. Pertama, amebiasis. Amebiasis itu hanyalah diare ya. Diare itu kan definisinya BAB cair ya, dia harus konsistensinya cair dulu dan frekuensinya lebih dari 3 kali. Jadi kalau ada orang dengan gejala dia mengalami BAB cair atau konsistensinya cair dan sudah lebih dari 3 kali, maka kalian sudah bisa sebut itu diare. Tapi kalau dia konsistensinya itu cair tapi baru 2 kali, maka itu belum diare ya. Itu masih itu belum disebut diare, atau 3 kali belum disebut diare. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali maka dia feses atau ampas, dia juga ada darah dan lendir ya pada fesesnya tersebut. Yang terakhir itu ada hepatitis amoeba. Hepatitis amoeba ini berarti amobanya sudah masuk ke hepar ya, kan hepar kan hati. Jadi amobanya sudah menyebabkan infeksi pada hati ya. Nah, ada satu lagi yaitu ekstra hepar ya, atau amoeba ekstra hepatik atau amoeba sistemik ya. Itu adalah amoeba yang beredar di luar dari saluran pencernaan ya. Biasanya kan kalau di luar saluran pencernaan dia masuknya ke hati. Nah, tapi ini dia tidak ke hati tetapi ke ekstra hepar. Jadi bisa ke organ-organ lain. Nah, itu ada penyakit tersebut tetapi jarang terjadi. Ya. Lanjut deh. Nah, ya udah sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi kita secara umum dulu ya. Secara umum tentang protozoa, kemudian juga pengenalan Entamoeba histolyticanya sedikit. Ada pertanyaan deh sejauh ini deh? Belum, Dok. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, sudah kita bahas tentang tadi, sekarang kita bahas tentang
entamobahistolytikanya, yaitu dari morfologinya dulu ya. Tadi kan sudah saya informasikan di awal ya mengenai morfologi protozoa secara umum. Itu terdiri dari satu sel ya, ada ektoplasma, ada endoplasma, kemudian juga ada organel, kemudian juga bagian mana yang menyebabkan ada juga bagian yang menyebabkan apa? Bagian-bagian yang bisa membentuk apa sih namanya tuh? Ektoplasma atau menyebabkan membentuk pseudopoda, ada juga yang tidak ya. Nah, di sini gambaran entamobahistolytikanya langsung ya. Jadi ada dua stadium yang dimiliki oleh protozoa ya. Dia ada stadium trofozoit dan stadium kista. Semua protozoa punya stadium tersebut ya, kecuali ada beberapa spesies yang hanya punya stadium trofozoit, contohnya Trichomonas vaginalis. Kalau pada entamobahistolytika ya, entamobahistolytika, dia punya dua stadium, yaitu stadium trofozoit dan stadium kista ya. Stadium trofozoit seperti yang kalian lihat di sini ada gambaran endoplasma dan ektoplasma. Ektoplasmanya itu jernih, itu yang di bagian bawah yang di dekat panah ektoplasma itu adalah bagian jernih ya. Kemudian di bagian ujung itu tampak ada endoplasma, yaitu membentuk pseudopoda ya. Pseudopodanya di bagian bawah deh, dia ektoplasma yang bentuk pseudopoda. Mungkin yang bagian atas itu dia akan membentuk pseudopoda atau tertinggal ya. Kita nggak tahu ilustrasi gambar ini seperti apa, tapi yang jelas yang membentuk pseudopoda itu adalah ektoplasma atau bagian yang jernihnya ya. Nah, bagian yang bergranul itu adalah endoplasma. Kalau pada entamobahistolytika dia sangat khas bersifat patogen dan mempunyai RBC pada bagian endoplasmanya, RBC atau sel darah merah ya. Jadi kalau dia ada suatu sel di dalam feses, kita lihat oh ini ada feses nih, hapusan pada feses, kita lihat ada RBC atau sel darah merah di dalam sel tersebut, maka bisa dipastikan itu adalah entamobahistolytika. Karena entamobahistolytika inilah yang bersifat invasif ya, dan juga bisa menyerang sel darah merah ya, atau mengkonsumsi sel darah merah. Beda dengan spesies protozoa yang lain ya, atau entamoeba yang lain. Jadi kalau dia ketemu RBC maka itu adalah tanda patok mnemonik atau tanda khas dari entamobahistolytika. Kemudian pada gambar ini nggak kita lihat ada gambaran bakterinya ya. Kemudian juga yang kedua yang perlu kita lihat untuk mengidentifikasi apakah itu entamobahistolytika atau bukan adalah nukleus. Nah, di sini bisa kalian lihat ada nukleus ya, nukleusnya bulat. Coba dek kursornya dek. Ya, itu nukleusnya bulat. Ya, bisa kalian lihat ada granular kromatin tuh. Granular kromatin itu yang di bagian tepi dek, bagian tepi dari dinding nukleus. Nah, coba. Nukleus ada dindingnya kan bagian pinggirnya itu dinding. Nah, ada bintik-bintik warna hitam di dinding nukleus, itu namanya granular kromatin. Bisa kalian lihat granular kromatinnya itu rata ya, besarnya sama di setiap dinding nukleus ya, sama tuh di atas, bawah, kiri, kanan. Pokoknya di seputaran bulat-bulat itu dia, di seputaran bulat nukleus itu dia sama ya, besarnya sama, seragam ya. Kemudian juga hitamnya sama ya. Nah, di bagian itu disebut granular kromatin. Kemudian di bagian tengah dek, pas banget di tengah-tengahnya itu. Coba kursornya dek. Halo, kursornya bisa digerakin dek. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran.
nih. Nah, halo Dek. Sorry. Jadi kariosom itu di bagian tengah ya Dek ya. Ada kan butir di bagian tengah ya Nisa ya. Kalian lihat ya Dek ya. Ada di bagian tengah itu kariosom. Kemudian benang fibril itu adalah yang terletak garis-garis antara kariosom dengan dinding-dinding nukleus tadi ya. Dia menghubungkan antara kariosom dengan